应战！好，继续过来，快点！难道这里也有？ 快上马！这。 Cerita berlanjut di mana Xiangsu berkata jika Tobayan telah pergi, dan Xiangsu juga melarang adanya pertarungan di dataran Chili. Namun Jelepon bilang jika dirinya akan melanggar aturan tersebut demi membalas dendam untuk sukunya. Akan tetapi Xiangsu mengancam jika mereka berani membunuh Tobayan, maka Jelepon beserta sukunya akan diusir dari sana. Xiangsu pun memberikan mereka dua pilihan, yaitu pergi untuk membalas dendam atau kembali ke festival. 走。 谢谢。 Singkat cerita, Chengxing yang bangun tidur merasa tidak enak badan, sedangkan di luar sedang turun salju. Lalu Chengxing berjalan-jalan yang kemudian bertemu dengan Xiangsu. Xiangsu pun mengajak Chengxing untuk bermain ski. 这都没根绳儿怎么玩？慢点！死！我有点难受，先回去了。 Singkat cerita, datang utusan dari suku Akil ingin bertemu dengan Xiangsu. 大参与，阿克勒族信使求见大参与，请。 Utusan tersebut memohon kepada Xiangsu untuk menyelamatkan sukunya dari kehancuran. Dan utusan tersebut memberikan cincin 4 warna kepada Xiangsu sebagai hadiah. Namun Xiangsu menolak hadiah tersebut dan ia berjanji akan membantunya semaksimal mungkin. Mendengar itu, utusan tersebut bilang jika mereka membutuhkan bantuan medis karena Ratu Akil mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain itu, permukaan dari sungai Salawusu membeku dan menjadi gumpalan es yang terapung, sehingga suku Akil terjebak di sana. Mengetahui itu, Chengxing memohon kepada Xiangsu agar mengizinkannya pergi bersama utusan tersebut, dan ia berjanji akan berusaha semampunya. 召集各部腾出车马。快走！ Kemudian mereka pun berangkat ke tempat suku Akil. Lalu mereka pun sampai di sungai Selawusu yang permukaan airnya membeku menjadi es. 怎么了？不过去吗？过不去，冰太薄。 阿克勒的营地就在那里。 Di malam harinya, Ratu Akil sedang melakukan persalinan. Terlihat Chengxing berusaha membantu sebisa mungkin. Kemudian Ratu Akil bertanya kepada Chengxing apakah Xiangsu putra dari Xiang Yuyan juga datang ke sana. Namun Chengxing terkejut karena Ratu Akil bisa bahasa suku Jin. Chengxing pun bertanya-tanya mengenai marga siang karena Xiangsu juga bermarga siang. 天之光，地之光。 Tidak berselang lama, terdengar suara tangisan bayi yang menandakan jika Ratu Akil telah selesai melakukan persalinan, dan bayi tersebut diberi nama. Kemudian Xiangsu mengeluarkan sebuah peta dan bertanya kepada Raja Akil mengenai tempat yang bernama Kaluosa. Namun Raja Akil mengatakan jika dirinya tidak mengetahuinya, akan tetapi si pemburu tua tahu tempat tersebut. Lalu Raja Akil menyuruh pelayannya untuk memanggil seseorang yang bernama Huyan Kun. Dan di sini terungkap jika ibu Xiangsu adalah orang dari suku Jin. Kemudian datanglah Huyan Kun berkata jika tempat yang dimaksud Xiangsu adalah tempat yang terkutuk karena di tempat tersebut terdapat hantu gunung. Xiangsu bertanya seperti apa hantu gunung yang dimaksud. Namun Huyan Kun bilang jika dirinya sudah lupa. Lalu Chengxing bertanya kepada Raja Akil tentang hantu gunung itu. Namun Raja Akil tidak menjawabnya dan sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. 你们安生休息，我与近人先离开了。 Saat sedang berjalan, Xiangsu melihat kabut tebal yang berjalan menuju ke perkemahan suku Akil. Dan ternyata di balik kabut tersebut terdapat segerombolan zombie yang akan menyerang.
应战！这边快点！难道这里也有拔？小心！阿克勒人早知道有拔。快上马！去河边掩护阿克勒族渡河。 Di sisi lain, Raja Kill beserta sukunya berhasil kabur dari serangan zombie. Lalu datang Zhengxing dan Xiangshu menyusul mereka. Kemudian mereka menyeberangi sungai Selawusu karena permukaan airnya sudah membeku. Sementara itu, para gerombolan zombie yang mengejar sudah mulai mendekat. Sedangkan Zhengxing dan Xiangshu berusaha menahan zombie tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil melakukannya, dan terlihat orang yang mengendalikan zombie tersebut menatap mereka dari kejauhan. Singkat cerita, mereka pun sampai di dataran Chili. Di sana, Zhengxing meminta penjelasan kepada Raja Kill mengenai kemunculan zombie yang menyerang mereka. Zhengxing menduga jika kemunculan zombie tersebut ada kaitannya dengan Raja Kill. Ratu Akil pun berkata jika hantu gunung yang memimpin para zombie tersebut adalah putranya yang dibunuh 3 tahun yang lalu oleh Celepon. Dan setelah putranya meninggal, datang seorang tabib yang ilmu pengobatannya sama hebatnya seperti Zhengxing. Dan tabib yang dimaksud adalah Keila. Jika pada saat itu Keila meletakkan jantung berwarna hitam ke dalam organ dada Yuduo, anak putra dari Ratu Akil. Lalu Keila memberikan obat kepada Yuduo, dan 3 hari kemudian Yuduo hidup kembali. Setelah itu Yuduo membawa kawanan zombinya menuju ke Kalausa. Singkat cerita, Zhengxing akan berangkat menuju ke Kalausa. Ia akan diantar oleh Raja Akil, sedangkan Xiangshu sendiri akan menyusulnya. 找到万法归寂的真相。 Singkatnya, mereka pun sampai di hutan Halahe, dan dikarenakan hari sudah mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Lalu diperlihatkan seorang anak kecil yang menunggangi seekor serigala. Namun tiba-tiba banyak sekali serigala yang berdatangan. Di saat Zhengxing sedang terpojok, tiba-tiba datang Xiangshu membantunya.